Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kue khas Bengkulu bersama dengan Ibu Anita Imron nih sebagai perajin kue khas Bengkulu. Ibu Ita, kalau Ibu tadi cerita ya dari 2009 sampai dengan sekarang, gimana nih Bu usaha Ibu? Makin banyak yang order kah? Iya. Makin banyak peminatnya Bu ya? Iya. Apa istilahnya, kadang tuh tanpa diduga kan datang orang tuh mau pesan gitu. Kadang kalau kita lagi ada pesanan, lagi banyak orderan tuh mau pesan lagi orang, ya kita opor kan, ke sana aja, ke kakak yang tua atau ke adik yang mana bisa ngisi gitu. Saling ngisi gitu kan. Saling bantu gitu ya. Kamu banyak kuenya. Kadang orang mau beli, Bu saya mau beli, kita lagi nggak ada, ya kita kasih ke adik atau ke kakak kan, kemana yang ada kuenya gitu. Iya. Tapi untuk pasarannya sendiri dari Ibu dan juga peradian Ibu sendiri ya itu beda-beda ya? Beda kan nggak. Seumpamanya kalau saya ke pasar Panorama, adik itu nggak ada yang di Panorama. Kalau ada yang ke, misalnya adik itu ke Pulau Bay, yang kakak tuh ke daerah Tugu Iyu, kalau dia ngisi-ngisi warung gitu kan. Nah kalau sales juga, kalau saya ke Ketaun, yang adik itu ke mana, misalnya ke Benteng. Nah yang kakak itu ke Muko-Muko, beda-beda, salesnya beda. Soalnya orang itu yang bawa kerupuk apa itu, dia udah ditentukan sama pabrik katanya kan. Sales itu nggak bawa kue kami aja, kalau dia bawanya macam-macam. Jadi dia udah dibagi sama bosnya, istilahnya tukang kerupuk gitu. Kamu jalurnya ke sana, ini ke sini, jadi nggak saling mengganggu. Nah gitu. Jadi kue kita tuh nggak ada tumburan. Ini yang sales dan juga warung-warung ini berarti rutin tiap berapa kali dalam seminggu gitu ngambil ya orderannya? Iya, kalau ke warung-warung kan kita ngantar pakai toples itu kan. Nah satu toples satu warung itu misalnya 50 biji, nanti 3 hari kita antar lagi. Atau kalau belum nyampe 3 hari, kadang tuh kan orang langsung ngambil gitu, biar kami ambil aja satu toples itu, nanti orang warung udah pesan lagi ke kita, ini udah kosong katanya gitu. Kadang tetangganya kami tuh mau pulang kampung atau mau ada hajatan, mau pesan, tolong pesankan kayak gitu kan. Iya. Berarti rame pada saat kapan aja nih Bu? Kalau biasanya momen tertentu ya, misalnya Idul Fitri, ya Idul Adha gitu ya, pasti ramai ya Bu ya? Idul Fitri, Idul Adha, terus kalau musim misalnya Maulid Nabi apa gitu, itu tambah banyak pesanan dari luar daerah gitu. Misalnya orang bawa ke pekan-pekan gitu kan. Nah, itu nambah dia pesanan. Dengan 4 orang tadi ke handle nggak sih Bu? Orderan lagi banyak Allah, kan? Ya, Insya Allah bisa. Ya istilahnya kita ngajak, udah kamu pulangnya agak lama, misalnya kan kita siap bahan itu terigu itu satu sak itu kan, satu karung itu habisnya 1 hari, misalnya dari jam 8 sampai jam 2 ya, sampai jam 3 jam 3 lah, dari jam 8 lewat gitu sampai jam 3 minimal. Nanti kita tambah lagi, ya gajinya kan kita tambah gitu. Oh iya. Orang itu kan makanya dengan kita, sebelum orang itu datang makanya udah kita siapin. Nah kalau dia bantunya agak lama gitu, ya kita tambah lagi makannya kan gitu, tambah makan sore gitu. Tapi ada uang lembur gitu. Iya, gajinya sesuai per hari berarti ya. Iya. Emangnya kue apa aja sih Bu yang Ibu buat sekarang ya? Kalau kami bikin misalnya som, kayak ini kan ada pesanan orang pesta tuh, som kayak kue bawang, kue kering, tat katanya. Ini dalam waktunya udah dekat, ya minta kan. Nah, kemarin dia pesan cuma som sama tat katanya. Taunya tadi malam tuh dia ngantar uangnya tambah lagi. Yang namanya kita pedagang mau aja, tapi kerjanya kadang tanya juga sama karyawan, bisa nggak kamu ngisi nih? Kalau nggak bisa ya kita bagi gitu. Udahlah Bu, ambil aja katanya. Udah kita ambil. Karena sesuai kemampuan dari karyawan juga. Iya. Soalnya beda, kalau paling yang duanya ngerjain tat, yang duanya ngerjain kue bawang itu sama kue kering kan gitu. Nah kalau som itu nggak bisa orang banyak,
Kalau som itu paling orang 2 minimal yang bisa ngerjain. Iya, bolu-boluan juga Bu? Iya, bolu. Semuanya ya, Iya. kue ya. Kalau misalnya sekarang nih, ini kan tat ini kan kue tradisional Bengkulu ya Bu ya. Masih banyak nggak peminatnya Bu sekarang? Kayaknya tambah banyak. Tambah banyak malah. Bukan orang Bengkulu aja yang minat itu kayaknya. Orang mau pulang ke Padang, ke Jawa, ke mana, ke Palembang itu yang dicari. Iya. Katanya kalau kue-kue bolu itu udah umum biasa, katanya ya. kan, ya itu tiap daerah ada katanya itu. Berarti banyak juga ya yang Iya. order kue tat ya. Iya. Tapi kebanyakan kue tat ketimbang kue kering dan juga kue bolu lainnya. Iya, kalau kue kering itu jarang orang pesan hari-harian kan. Paling itu kalau mau lebaran. Kalau lebaran ya kita tinggal siap aja di rumah. Iya. Orang tinggal ngambil. Kami kalau kue kering itu mau lebaran itu kadang kita nggak bisa ngisi, kita ngambil ke orang kan, kita ngasih istilahnya rezeki orang juga, bagi-bagi. Misalnya orang pesan berapa itu, kalau kita nggak bisa isi ya kita pesan sama orang, nanti orang antar ke kita kan. Iya. Cuman rasanya jangan ini kan gitu. Mengecewakan. Ini kalau misalnya lagi hajatan gitu, banyak juga yang order ya, misalnya nikahan Iya. gitu ya. Kalau orang nikahan itu pada umumnya dia itu pesannya bolu cake itu kan, Iya. sama bolu asam, som itu, bolu nanas sama tat itu, bolu koja itu yang dipesan orang tuh. Paling banyak Yang ya. kalau setiap pesta biasanya tat yang segi 4 itu kan, tat, som, sama cake sama bolu koja itu. Yang paling banyak minatnya Iya. ya. ini kan kadang-kadang orang-orang tuh nyebutnya baitat ya. Iya. Ada tat. Itu sama atau beda sih? Kalau Sama aja sebenarnya ya? sama aja, adonannya tuh sama, cuman yang baitat itu yang segi 4. Kalau ini kan yang segi 4, kalau tat itu yang kecil. Kalau orang dulu ngomongnya anak gendum. Anak yang gendum. kecil itu. Kalau kayak mini tatnya. Anak tat banyak Iya. sebutannya ya. Berarti Ibu juga buat yang tat dan juga baitatnya Iya, ya. Berarti yang kecil-kecil itu ya sama yang gede ya? iya, yang tiap hari kami bikin itu yang kecil. Tiap hari yang kecil. Iya, yang kecil. Kalau yang besar itu, yang baitat itu kalau ada yang pesan gitu. Kalau yang kecil-kecil tuh bisa berapa banyak Bu Ibu buat Bu? Kalau kami buat yang segi yang kecil itu minimal 2.500 biji per hari. 2.500 dengan 4 orang Satu tadi. sak terigu itu kan, itu Oh. harus ngemas. Yang lama itu ngemas itu. Iya. Yang lamanya ngemasnya ya. Iya. Tapi kalau dari buatnya itu sebenarnya cepat juga. Kalau orang 4 itu enggak lama sih. Saling bagi inilah ya, bagi-bagi tugas gitu kan. Iya, iya. Emangnya kalau misalnya kue tat ini tahannya berapa lama sih Bu? 2 minggu. Kalau di warung itu kalau enggak kena sinar matahari itu kan 3 minggu tahan. Soalnya kalau baitat itu kalau di rumah aja sampai 1 bulan tahan kan, karena enggak kena sinar matahari gitu. Berarti kalau misalnya kuenya pengen tahan lama itu jangan Ya, jangan kena sinar matahari ya, Iya. gitu. Ada berapa orang juga yang memang kalau misalnya pengen tahan lebih lama tuh disimpan di kulkas. Tapi sebenarnya itu ngerusak nggak sih Bu? Buat keras nggak sih atau enggak Nanti malah? keras kalau nggak bisa dimakan langsung kalau Iya, dimasuk ke kulkas kan, ya harus dikeluarkan dulu. Misalnya 1 jam sebelum mau dimakan itu udah dikeluarkan dari kulkas. Waktu Ibu pertama kali nih Bu merintis usaha kue ini, butuh modal besar nggak sih Bu? Gitu. Kalau kami dulu itu saya bilang, istilahnya dikit dulu, dari 3 kilo terigu sampai sekarang udah jadi 25 terigu kan, 25 kilo terigu satu sak itu. Nah, kalau modalnya sih besarnya di gula. Itu kan gulanya yang banyak itu. Karena dia nggak pakai pemanis. Kalau dia pakai pemanis nggak bisa dibentuk. Kalau kurang gula itu nggak bisa dibentuk. Dia gulanya harus Pas. harus seimbang dengan santannya. Santannya harus kental. Kalau santannya nggak kental atau nggak seimbang gulanya, gula dengan santan itu kuenya Bantet gitu atau itu susah, nggak bisa dibuat bunganya gitu, nggak bisa digobet, kata kami itu kan gobet istilahnya. yang dicubit-cubit tuh ya? Iya, nggak ada bunganya, hilang gitu. Nah, kalau dia kebanyakan gula
dia keras. Jadi harus satu banding satu setengah gitu. Iya. Gulanya lebih banyak dari santannya. Oh. Kalau pakai sari manis dia nggak bisa dibentuk. Kalau ini kebanyakan gula dia keras. Berarti memang gulanya harus pas ya? Iya, Harus sesuai takaran. satu banding 1,5 gitu. Satu banding Adonannya, 1,5. iya. 1,5-nya yang Iya. gulanya, satunya yang santannya. Iya. Jadi lebih banyak gula kan Gulanya, dari iya. santannya itu. Tapi tidak ada sama sekali pakai bahan pengawet ya? Enggak, itu enggak bisa pakai pengawet. Pakai pemanis juga enggak bisa pakai. Iya. Dia harus gula asli. Oh. Makanya itu besar modalnya di gula itu kan, di air Iya, itu. Santan sama air. Kalau harga bahan-bahannya lagi naik gimana tuh, Bu? Harganya ya? Kadang kan enggak lama gitu. Iya. Itu kadang pengaruh cuaca aja kalau bahan naik itu. Misalnya lagi banjir kan, musim hujan banjir, jadi nggak bisa masuk kayak terigu, kayak gula kan. Iya. Nah itulah yang naiknya. Nggak mungkin kan kita naikkan gula, nggak mungkin kita naikkan harga kue kita cuma berapa hari aja gitu. Ya kita tahan aja, kuenya pun nggak mungkin kita kecilkan gitu. Iya. Itu aja. Soalnya pakannya itu kan udah ada ukurannya. Orang udah biasa gitu. Kalau kita kecilkan tahu dia. Tahu ya ukurannya kuenya dari lihat. dikecilin, iya. Soalnya dari istilahnya kemasannya itu Kelihatan ya. longgar gitu istilah. Oh, iya, Tahu iya. berarti ini kuenya kecil. Kita juga nggak enak kan. Istilahnya kata orang tuh kalau kita jualan itu merasa kita dulu beli enak enggak Iya, ini. Apa istilahnya dengan harga sekian cocok enggak ini kue ini. Iya, karena kan kebanyakan orang-orang kalau misalnya udah sukses mulailah dikecilin ya, Enggak. harganya rasanya mulai beda. Kalau Ibu tetap mempertahankan gitu Kalau saya walaupun istilahnya kalau kue kalau memang harus naik ya kita kasih tahu aja sama sales kita naikkan sedikit kan, yang kadang itu sama sales itu kuenya kita naikkan sedikit daripada kita ngurangi rasa. Nggak mungkin kan gitu, daripada kita ngecilkan ini ya, kuenya volume kan? kue tadi itu, daripada nggak mungkin kan, orang juga udah tahu di mana-mana saya bilang ini lagi naik gitu. Soalnya dulu pertama kami jual kue ya dari bapak itu harganya cuman 750 per pak. 750 per pak. Nah terus jadi 1.500 naik lagi. Sekarang Sampai udah sekarang. 5.000 kan itu. Dari lama banget berarti Iya, ya sampai bisa naik sampai sekarang iya. ya. Oke, Ibu Ita kita jeda dulu nih Ibu ya. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu kue khas Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.